Seekor ikan dalam akuarium berpikir bahwa dunia hanya sebatas kaca transparan yang mengurungnya. Ia melihat lautan luas di luar sana, tetapi tidak pernah mencoba melompat keluar karena merasa aman di dalam airnya sendiri. Tanpa sadar, kenyamanan itulah yang membuatnya terjebak selamanya. Beginilah cara kelas menengah terperangkap dalam ilusi keamanan finansial. Mereka merasa sudah cukup dengan gaji stabil, cicilan rumah, dan liburan sekali setahun. Tapi, di balik semua itu, mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya terjebak dalam lingkaran stagnasi yang membuat mereka sulit naik kelas. Mau tahu mengapa kelas menengah hampir selalu gagal menjadi kaya? Ini 5 alasan utamanya. Jangan skip nomor 5, karena itu adalah jebakan paling berbahaya. Ilusi keamanan finansial yang menjebak kelas menengah. Mayoritas orang di kelas menengah merasa nyaman dengan gaya hidupnya. Mereka tidak miskin, tetapi juga tidak benar-benar kaya. Mereka memiliki rumah dengan KPR 20 tahun, mobil yang dibayar dengan cicilan, serta gaji yang cukup untuk bertahan, tetapi tidak cukup untuk bebas. Dan yang lebih parah, banyak yang berpikir mereka sudah berada di jalur yang benar. Padahal kenyataannya, mereka hanya sedang berputar dalam lingkaran yang sama, tanpa benar-benar berkembang. Mari kita bahas satu persatu, alasan yang membuat kelas menengah sulit menjadi kaya. Pertama, terlalu bergantung pada gaji. Banyak orang kelas menengah berpikir bahwa selama mereka punya pekerjaan tetap, hidup mereka aman. Mereka mengandalkan gaji bulanan untuk memenuhi semua kebutuhan. Tetapi lupa bahwa gaji bukanlah jaminan kekayaan. Masalahnya, jika gaji berhenti, kehidupan mereka langsung terguncang. Mereka tidak memiliki sumber pendapatan lain yang bisa menopang saat terjadi krisis. Kamu mungkin merasa nyaman dengan gajimu saat ini. Tetapi apa yang terjadi jika perusahaan tempatmu bekerja tiba bangkrut? Atau jika suatu hari kamu kehilangan pekerjaan? Orang kaya tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Mereka membangun banyak jalur keuangan agar tetap stabil dalam kondisi apapun. Kedua, terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Begitu penghasilan naik, pengeluaran ikut naik. Ini adalah jebakan klasik kelas menengah yang dikenal sebagai lifestyle inflation. Saat gaji naik, langsung dihabiskan untuk membeli barang yang lebih mahal. Fokus pada status sosial daripada investasi. Berapa banyak orang yang dulu hidup sederhana, tapi setelah naik gaji, langsung membeli mobil baru, HP terbaru, atau makan di restoran mahal setiap minggu? Mereka berpikir mereka menikmati hidup. Padahal yang mereka lakukan adalah memperbesar pengeluaran tanpa memperbesar aset. Ketiga, menggunakan utang untuk gaya hidup, bukan untuk aset. Kredit itu bukan musuh. Tapi kebanyakan orang kelas menengah menggunakannya dengan cara yang salah. Mereka berutang bukan untuk membangun kekayaan, tetapi untuk membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Utang konsumtif. Kartu kredit untuk belanja, cicilan barang yang cepat turun nilai, pinjaman online, tidak membedakan antara utang produktif dan utang konsumtif. Orang kaya menggunakan utang untuk membeli properti atau membangun bisnis. Orang kelas menengah menggunakan utang untuk membeli mobil mewah dan barang branded yang nilainya turun begitu keluar dari toko. Jika kamu ingin benar-benar kaya, berhentilah berutang hanya untuk memenuhi gengsi. Keempat, tidak punya mindset investasi. Kelas menengah sering berpikir bahwa menabung sudah cukup untuk masa depan. Padahal, menabung saja tidak cukup untuk melawan inflasi. Menabung di bank tanpa memahami bahwa uangnya tergerus inflasi. Takut investasi karena merasa terlalu berisiko. Tidak memahami konsep compound interest atau bunga majemuk. Coba hitung, berapa bunga tabunganmu di bank? 2-3 per tahun, sementara inflasi bisa 5-6 atau lebih. Artinya, uang yang kamu simpan di bank justru semakin berkurang nilainya setiap tahun. Orang kaya memahami bahwa uang harus bekerja, bukan hanya diam dalam rekening. Kelima, merasa nyaman dan tidak mau berubah. Ini adalah jebakan paling berbahaya. Banyak orang kelas menengah merasa puas dengan kondisi mereka sekarang. Mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya bisa lebih kaya jika mereka mau keluar dari zona nyaman. Merasa cukup dengan apa yang ada tanpa berpikir untuk berkembang. Tidak mau belajar tentang keuangan, bisnis, atau investasi. Takut mengambil risiko karena lebih memilih jalan aman. Jika kamu tetap melakukan hal yang sama setiap hari, mengapa kamu berharap hidupmu akan berubah? Orang kaya selalu belajar, selalu mencari peluang, dan selalu siap menghadapi tantangan. Jika kamu masih nyaman dengan zona amanmu sekarang, jangan kaget kalau 10 tahun lagi kamu masih berada di tempat yang sama. Saatnya berhenti menjadi kelas menengah yang stagnan. Kaya bukan soal seberapa besar gaji yang kamu dapat,
Tetapi bagaimana cara kamu mengelola uangmu jika kamu terus terjebak dalam pola pikir dan kebiasaan yang sama? Jangan kaget jika kamu tetap berada di kelas menengah selamanya. Sekarang pilihannya ada di tanganmu. Apakah kamu akan tetap menjadi ikan dalam akuarium yang puas dengan batasan yang ada? Atau kamu akan berani keluar dan melihat dunia yang lebih luas?